Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarh Muqaddimatil Ajurrumiyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Sekarang kita masuk pada aqsamul khabari, jenis-jenis khabar. Qala al-muallif rahimahullah, Ibnu Ajurrum rahimahullah mengatakan, wal khabaru qismani. Khabar itu ada dua jenis. Al-awwalu mufradun watsani ghairu mufradin. Yang pertama itu mufrad, khabar mufrad yang berupa satu suku kata. Yang kedua ghairu mufrad, yang lebih dari satu suku kata. Itu khabar yang selain mufrad. Fal mufradu nahwu Zaidun qa'imun. Maka khabar yang mufrad itu seperti contoh kalimat Zaidun qa'imun. Maka qa'imun itu mufrad, ya. Qa'imun itu mufrad. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Dan khabar selain mufrad, khabar ghairu mufrad itu ada 4 jenis. Al-awwalu al-jaru wal majruru. Khabar yang berupa jar dan majrur. Watsani az-zarfu, khabar yang berupa dzaraf. Watsalitsu al-fi'lu ma'a fa'ilihi. Khabar yang berupa fi'il bersama fa'ilnya. Atau kita katakan khabar jumlah fi'liyah. War-rabi'u al-mubtada'u ma'a khabarihi. Dan yang keempat adalah khabar berupa mubtada bersama khabarnya, ya. Khabar mubtada bersama dengan khabarnya. Atau kita katakan khabar jumlah ismiyah. Nahwu qaulika, seperti contoh ucapanmu Zaidun fid dari. Zaidun fid dari. Ini contoh khabar jar majrur fid dari. Maka fid dari itu adalah khabarnya. Wa Zaidun indaka. Ini indaka ini khabarnya berupa zorof inda, ya. Indaka itu, ya, zorof mazruf, ya, zorof. Wa Zaidun qama abuhu. Dan yang ketiga ini Zaidun qama abuhu. Zaid itu berdiri bapaknya. Zaid itu berdiri bapaknya. Maka qama abuhu ini qama fi'il, abuhu ini fa'ilnya. Jadi qama abuhu jumlah fi'liyah itu khabarnya Zaidun. Wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid itu budaknya telah pergi, ya, budaknya itu telah pergi. Maka jariyatuhu, ya, maka Zaidun ini mubtada, ya, mubtada yang pertama kalau kita katakan. Jariyatuhu ini mubtada yang kedua. Zahibatun ini khobar untuk mubtada yang kedua, khobar untuk jariyatuhu. Sementara khobar untuk Zaidun yaitu jumlah ismiyah, jumlah mubtada khobar yaitu jariyatuhu zahibatun. Jadi kalimat jumlah jariyatuhu zahibatun ini adalah khobar bagi Zaid. Taib. Inilah yang dikatakan khobar yang keempat yaitu mubtada bersama khobarnya. Taib. Wa aqulu, Syekh Muhyiddin mengatakan yanqasimul khabaru ila qismaini. Khobar terbagi menjadi dua. Al-awwalu khabarun mufradun. Yang pertama adalah khobar mufrad. Watsani khabarun ghairu mufradin. Yang kedua adalah khobar ghairu mufrad. Wal muradu bil mufradi huna ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Yang diinginkan dari mufrad, khobar mufrad di sini adalah yaitu khobar yang dia bukan berupa jumlah dan bukan pula berupa syibhul jumlah. Nahwu qaimun, seperti contoh kata qaimun. Min qaulika, dari ucapanmu Muhammadun qaimun, Muhammad itu berdiri. Kemudian wa ghairul mufradi nau'ani. Dan khobar ghairu mufrad itu ada dua jenis. Jumlatun wa syibhu jumlatin. Itu khobar yang berupa jumlah dan khobar yang berupa syibhul jumlah. Wal jumlatu nau'ani. Khobar yang berupa jumlah itu ada dua jenis. Jumlatun ismiyatun wa jumlatun fi'liyatun. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Fal jumlatul ismiyatu hiya ma ta'allafat min mubtada'in wa khobarin. Nahwu abuhu karimun min qaulika Muhammadun abuhu karimun. Maka khobar jumlah ismiyah itu adalah khobar yang tersusun dari mubtada dan khobar. Khobar yang tersusun dari mubtada dan khobar. Seperti contoh abuhu karimun, kata abuhu karimun. Ini khobar dia. Dari ucapanmu, min qaulika, dari ucapanmu Muhammadun abuhu karimun. Muhammad itu bapaknya mulia, bapaknya dermawan, ya. Baik, maka kalimat abuhu karimun ini adalah khobar, yang dia khobar berupa jumlah ismiyah.
Mana bukti dari jumlah ismiyahnya? Jumlah ismiyah kan tersusun dari mubtada dan khobar, yaitu abuhu, abu ini sebagai mubtadanya, karimun sebagai khobarnya. Ketika mereka berkumpul, maka mereka bisa menjadi khobar bagi Muhammadun. Khobar dalam bentuk jumlah. Wal jumlatul fi'liyatu, sementara jumlah fi'liyah ma ta'allafat min fi'lin wa fa'ilin au naibihi, yaitu khobar yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau naibul fa'ilnya, ya, atau naibul fa'ilnya. Nahwu safaro abuhu, seperti contoh safaro abuhu. Safaro fi'il, abuhu fa'il. Ini kalimat ini, ya, dia menjadi khobar min qaulika, dari ucapanmu, Muhammadun safaro abuhu. Muhammad itu telah bersafar bapaknya. Jadi safaro abuhu ini khobar jumlah fi'liyah untuk Muhammad, ya. Wa nahwu yudrobu gulamuhu. Yudrobu gulamuhu, dipukul anaknya, ya. Yudrobu fi'il majhul, gulamu ini naibul fa'il. Jadi fi'il dan naibul fa'il. Min qaulika, dari ucapanmu, Khalidun yudrobu gulamuhu. Khalid itu dipukul anaknya. Khalid itu dipukul anaknya. Jadi jumlah yudrobu gulamuhu ini adalah khobar untuk Khalid. Fa in kana al-khabaru jumlatan, apabila khobar itu berupa jumlah, fala budda lahu min rabitin yarbituhu bil mubtada'i. Maka haruslah dia ada pengikat yang mengikatnya dengan mubtada, ya. Ada, apabila khobarnya berupa jumlah, ya, berarti jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, harus ada pengikat yang mengikatnya kepada mubtada. Imma domirun ya'udu ilal mubtada'i kama sami'ta. Boleh jadi dia, atau baik dia, pengikatnya itu berupa domir yang kembali kepada mubtada sebagaimana yang engkau telah dengar. Wa immasmu isyaratin, boleh jadi juga dia pengikatnya itu berupa isim isyarah. Nahwu Muhammadun hadza rajulun karimun. Jadi Muhammadun hadza rajulun karimun. Jadi Muhammadun ini mubtada'nya, khobarnya itu hadza rajulun karimun, ya, kalimat hadza rajulun karimun. Maka pengikatnya itu kalimat hadza, ya, pengikat yang kembali kepada Muhammadun. Ini maka hadza ini, ya, hadza ini adalah robit, pengikat yang kembali kepada mubtada, itu Muhammadun. Jadi Muhammadun ini mubtada, kemudian hadza ini mubtada yang kedua, rajulun sebagai khobar dari hadza, ya, khobar dari mubtada yang kedua, karimun sifatnya. Maka jumlah ismiyah hadza rajulun karimun ini khobar bagi Muhammad, ya, dan pengikatnya adalah isim isyarah berupa hadza, ya, Muhammad. Muhammad ini adalah laki-laki yang mulia atau dermawan. Kemudian wasyibul jumlati nau'ani aidan. Begitu pula syibul jumlah, ada dua jenis. Tapi sebelum masuk ke syibul jumlah, saya tambahkan sedikit terkait robit tadi. Seperti contoh khobar yang berupa jumlah fi'liyah yang ada robitnya, seperti contoh kalimat Zaidun qoma abuhu. Zaid itu berdiri bapaknya. Jadi domir, ya, kembalinya berupa domir. Hu-nya itu, abuhu, hu-nya itu robit yang mengikat kembali kepada Zaidun. Zaid itu telah berdiri bapaknya, maksudnya bapaknya Zaid, itu maksudnya. Baik, kemudian lanjut, wasyibul jumlati nau'ani aidon. Syibul jumlah itu ada dua jenis. Al-awwalu al-jar wal majruru, nahwu fil masjidi min qaulika aliyun fil masjidi. Dan syibul jumlah ada dua jenis juga. Yang pertama, syibul jumlah jar dan majrur, seperti contoh kata fil masjidi dari ucapanmu aliyun fil masjidi. Jadi aliyun mubtada, fil masjidi itu sebagai khobarnya, khobar yang jar majrur. Wathani dzarfu, az-dzarfu, ya, dan yang kedua syibul jumlah berupa dzaraf. Nahwu fawqal gusni min qaulika at-ta'iru fawqal gusni. Seperti contoh kalimat at-ta'iru fawqal gusni, burung itu ada di atas cabang. Taib, at-ta'iru sebagai mubtada, fawqal gusni ini sebagai khobarnya, khobar dalam bentuk dzaraf.
Wa min dzalika ta'lamu anna al-khabara 'ala at-tafsili khamsatu anwa'in. Dan dari penjelasan itu semua, dari contoh-contoh itu semua, engkau akan mengetahui atau engkau mengetahui bahwa khobar itu secara rinci ada 5 jenis, ya. Khobar secara rinci itu ada 5 jenis. Al-awwalu mufradun, yang pertama mufrad. Tsani jumlatun fi'liyatun, yang kedua itu khobar jumlah fi'liyah. Watsalisu jumlatun ismiyatun, khobar jumlah ismiyah. Warrabi' jarun ma'a majrurin, ya, khobar jar bersama majrur. Dan yang kelima wal khamisu dzarfun, khobar berupa dzaraf. Maka kalau disebutkan secara rinci oleh Syekh Al-Imam Ibnu Ajurrum, ya, di matan beliau menyebutkan, ya, khobar itu cuma 2, mufrad dan ghairu mufrad. Ya, khobar itu 2, mufrad dan ghairu mufrad. Dan ghairu mufrad itu ada 4, ya. Kemudian di akhir pembahasan ini Syekh Muhyiddin langsung menyebutkan secara gamblang bahwa khobar itu ada 5 jenis: mufrad, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar bersama majrur, dan dzaraf. Baik, ikhwan fillah, azakumullah, kita cukupkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.